Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sarwo SPD MMD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pusat SMP Negeri 1 Ngaringan beserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngaringan, terutama pada beliau yang pada hari ini melakukan aksi nyata sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa di SMP Negeri 1 Ngaringan oleh beliau Bapak Muhammad Zaki Eskom. Kebetulan beliau juga berdinas di lingkungan SMP Negeri 1 Ngaringan. Saya selaku kepala sekolah mendukung secara penuh ya, demi kemajuan ya dan inovasi baik di akademik maupun non akademik, sehingga membawa kemajuan SMP Negeri 1 Ngaringan ini ke taraf yang lebih maju. Kemudian juga disampaikan bahwa SMP Negeri 1 Ngaringan ini juga lolos sebagai calon sekolah penggerak Ngaringan. Tepuk tangan dari ibu sekalian. Nah, ini sebagai modal utama, karena tentunya tidak mudah dan tidak gampang untuk lolos menjadi sekolah penggerak ini. Terima kasih, itu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sarwo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngaringan, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang mengaku di SMP Negeri 1 Ngaringan serta seluruh karyawan yang saya hormati. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan waktu untuk melaksanakan sosialisasi penerapan budaya positif, di mana di sini adalah modul 1.4. Jadi kita ada 3 modul, tiap modulnya itu ada berjenjang 1, 1.2, 1.3, 1.4. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif, izinkan saya menyisipkan sebuah video yang nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Sekaligus sebagai pengantar bagi Anda untuk merefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Budi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas, artinya hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung sepenuhnya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mobil dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Jadi modul 1.1 kaitannya adalah filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Memang di modul pertama 1.1 itu kaitannya adalah sejarah. Sebenarnya bagaimana pendidikan yang
diharapkan daripada Ki Hajar Dewantara ketika saat itu memang perlu perhatian khusus, karena zaman dulu memang zaman sejarah Indonesia butuh perhatian terhadap pendidikan. Nah, di samping itu, menurut daripada Ki Hajar Dewantara, pendidikan ataupun pengajaran adalah bagian daripada suatu pendidikan. Sedangkan pengajaran merupakan suatu proses mendidik dalam memberi ilmu ataupun berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala sesuatu kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena kita tahu bahwasanya setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Kalau kita masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngaso Sungkolodo, ing maju Mangunkarso, tuturi Handayani. Itu semboyan yang sederhana, namun semboyan itu menjadi pegangan kita sebagai guru maupun pendidik. Dimana ing ngaso Sungkolodo itu kita sebagai pendidik di depan memberikan contoh suri teladan. Jadi kita mengharapkan bahwasanya kita memberikan penerapan hal-hal yang baik terhadap anak didik kita. Ing maju Mangunkarso, di mana di sini mengharapkan bahwasanya kita sebagai pendidik yang mengajarkan terhadap anak didik kita di sekolah, serta tuturi Handayani, di mana di dalam posisi kita di belakang itu mampu mendorong anak didik kita, terutama mungkin pada konsepnya adalah yang mengacu pada tugas Bapak Ibu guru sebagai wali kelas. Karena dimana wali kelas salah satunya mampu mengetahui karakteristik putra-putrinya masing-masing. Ini yang diharapkan daripada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntut pada dasarnya ini kita hanya mampu mengarahkan, jangan sampai anak-anak didik kita itu terjerumus kepada hal-hal yang dirasa memang kurang baik, yang nantinya akan menjerumuskan ke dalam perilaku yang tercela. Di sini kita menuntut Bapak Ibu, karena kodratnya pendidikan sebagai seorang pendidik adalah menuntut. Dalam proses menuntut anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong, kita sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Karena seorang pamong ini memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaan dalam belajar. Yang diharapkan daripada prosesnya adalah anak didik itu nyaman. Ibaratnya tanaman padi, kita tidak bisa memaksa padi itu untuk tumbuh ke arah kemana. Semakin lama padi itu akan semakin menunduk, tapi kita tidak bisa memaksakan padi itu menunduk sesuai arahan kita. Dia akan seperti itu. Sama seperti anak didik kita Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara selama sejarah pengasingannya, dalam pengasingan beliau yang diasingkan ketika zaman Belanda menjajah seperti itu, banyak sekali pelajaran yang diambil, terlebih dalam pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan. Selama pengasingan, salah satu dasar dari pendidikan beliau itu bersumber dari salah satu tiga tokoh ini. Yang pertama adalah Frederick, lalu ada Maria Montessori dan Thackeray. Jadi ketiga tokoh ini, pendidikan ini yang menginspirasi Bapak Ki Hajar Dewantara untuk menerapkan pola merdeka belajar pada masa itu. Di sini ada sedikit video kembali, dan nanti kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Selama masa studi, ia akan mempelajari pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional seperti Friedrich Schiller, Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore. Fowler berpendapat bahwa pendidikan yang efektif untuk anak-anak dan remaja dilakukan secara alamiah melalui kebebasan mengutarakan pendapat dan aktivitas mereka dengan menggunakan lagu dan permainan sebagai medianya. Montessori menitik beratkan pada pengembangan psikologis anak
semangat serta belajar dan lalu disalurkan sebagai hal yang sangat penting dalam proses belajar anak. Dia percaya bahwa orang tua dan guru seharusnya ingin memaksakan keinginan mereka kepada anak. Ini kita akan memberikan pada kebebasan dan kemerdekaan anak untuk membentuk dan menyatakan pendapat mereka sendiri membentuk apapun. Terus selanjutnya adalah berkaitan dengan modul 1.2. Di sini ada nilai diri, peran guru, dan profil pelajar Pancasila. Untuk nilai diri dan peran guru, sebenarnya di nilai diri ini termasuk sebagai dasar kita sebagai seorang guru itu sudah memiliki. Saya yakin sebagai kompetensinya seorang guru mampu memiliki nilai-nilai yang diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid atau kepada anak. Kalau kita mengacu pada berpihak pada murid, sebenarnya kurikulum 2013 itu sudah mengacu ke arah ke sana. Nah, tinggal kita mengimplementasikan di kurikulum baru ini seperti apa. Terlebih kalau kita lihat flashback tadi di modul 1.1 itu kaitannya adalah tentang bagaimana memerdekakan murid dalam belajar. Kita akan terlihat bagaimana kita perubahan berapa kali tentang ujian nasional yang sudah dilalui murid. Yang terakhir itu ada UNBK, ANBK, lalu asesmen. Karena perubahan-perubahan di situ. Nah, perbedaannya memang jauh antara UNBK dan asesmen, karena memang tolak ukur dari asesmen ini adalah mengacu pada karakteristik siswa itu sendiri. Kalau kemarin Bapak Ibu guru yang mendampingi tahu soal-soalnya itu akan berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu yang diharapkan di sini adalah peningkatan mutu daripada anak didik kita untuk mempersiapkan diri di ujian asesmen. Nah, kembali pada nilai diri ini yang harus kita miliki dari seorang guru dalam berperan menjadi salah satunya adalah memimpin pembelajaran, lalu ada menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach ataupun bagi guru yang lain, lalu mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini nilai dan peran guru yang dimiliki daripada yang akan kita harapkan di modul 1.2. Untuk nilai guru tadi, yang pertama tadi adalah mandiri. Sebenarnya di sini saya yakin Bapak Ibu guru sudah sering melakukan, karena saya yakin ini adalah salah satu kegiatan kita sehari-hari berkaitan dengan kemandirian Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah nilai guru kemandirian, yaitu mendesain pembelajaran secara kreatif, ataupun guru di sini adalah memimpin pembelajaran dengan mengarahkan membimbing dalam pengembangan kurikulum maupun perencanaan evaluasi pembelajaran di kelas. Lalu ada strategi penguatan apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah mengarahkan dan mendorong. Jadi guru peran individu guru itu mampu. Kita semua itu mampu. Dengan sebelum kegiatan kita masing-masing, kita mampu menjadi seorang guru yang mandiri. Selanjutnya ada nilai inovatif. Inovatif ini adalah karakter kreativitas dari Bapak Ibu guru. Karena saya yakin pada diri kita masing-masing pasti memiliki nilai tersebut. Sehingga dapat mewujudkan peran guru dalam kepemimpinan murid. Jadi mengelola kelas mampu. Dengan dimana salah satunya di sini adalah menanamkan karakter dasar daripada karakter kita untuk bersikap ataupun bersifat yang saling menghormati, saling menghargai. Itu Bapak Ibu. Terus peran gurunya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi di sini ada kaitannya kolaborasi antara Bapak Ibu guru dalam suatu kegiatan, misalkan pramuka ataupun pendampingan ekstrakurikuler yang lain. Nah, tujuan utama di sini adalah mencapai profil Pancasila. Modul kali ini itu
menginisiasikan bahwa pelajar Pancasila ini adalah pelajar yang memiliki kompetensi global, di mana memiliki nilai-nilai Pancasila dalam menerapkan belajar sepanjang hayatnya. Nah, apa saja itu nilai Pancasila? Yang pertama yang dimaksudkan di sini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di situ dasar daripada anak didik pelajar itu memiliki iman dan takwanya. Lalu kreatif serta gotong royong. Lalu berkebinekaan global ini adalah mereka mampu bersosialisasi berbagai macam lingkungan yang mereka temui, adat istiadat dan sebagainya. Ini mampu berkolaborasi di situ. Lalu bernalar kritis dan mandiri. Saya yakin beberapa dari kita pun memiliki ini, namun belum bisa maksimal kita eksplor karena memang banyak hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menerapkan pendekatan-pendekatan yang nantinya bisa memaksimalkan menjadi seorang pelajar yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini adalah visi guru kita terapkan pada lingkungan sekolah kita. Jadi pada modul 1.3 lanjutan pada modul 1.2 yaitu adalah mewujudkan peserta didik yang berbudi luhur, unggul dan berkarakter kuat sebagai pelajar Pancasila. Di situ salah satu visi yang mendasari saya untuk menerapkan pada proses aksi nyata di modul 1.4 nanti. Nah, di visi guru ini, di sini kita belajar pada modul yang pertama ini adalah model bagja. Di sini model inquiry apresiasi bagja. Yang pertama adalah membuat pertanyaan. Selanjutnya dari pertanyaan itu kita ambil pelajaran. Lalu kita gali mimpi dari apa yang kita peroleh dari pelajaran itu. Lalu kita jabarkan perencanaan, lalu eksekusi. Kalau kita kembangkan pada sebuah pola di sini, pemetaan kekuatan yang diharapkan di sini mewujudkan peserta didik yang berbudi luhur, unggul, berkarakter kuat sebagai pelajar Pancasila. Di sini pada modul 1.3 mengajarkan apa saja yang kita miliki, potensi kita miliki untuk kita kembangkan. Potensi kita miliki untuk kita maksimalkan. Nah, di sini ada perumpamaan sebagai batang pohon. Di padang pohon ini, pohon di sini saya uraikan di mana kepala sekolah dalam gambar tersebut adalah matahari. Kalau kita arahkan pemetaannya, jadi kepala sekolah itu ibaratnya adalah matahari. Lalu dia sebagai merumuskan, menerapkan sebuah kebijakan dalam pengembangan sekolah. Lalu sedangkan awan itu sendiri adalah guru, tenaga kependidikan, komite maupun orang tua. Sedangkan pohon itu sendiri adalah kita ibaratkan sebagai seorang murid. Jadi filosofinya murid itu akan tumbuh bila ada matahari, awan maupun tanah sebagai sarana dan prasarana. Ibaratnya seperti itu. Kita membuat visualisasinya seperti itu, mengibaratkannya seperti itu. Lalu kita sendiri yang mana? Kita sendiri sebagai guru adalah orang yang memiliki, orang yang menanam pohon itu. Maka kita mengharapkan bahwa murid itu tumbuh dengan berkembangnya sebagaimana yang diharapkan dalam profil Pancasila. Kalau diibaratkan di gambar tersebut, nanti murid menghasilkan sikap sebagaimana profil Pancasila. Salah satunya adalah toleransi, mandiri, religius, gotong royong, kreatif ataupun kritis,
Lalu dia memiliki sifat-sifat yang lain, jujur, disiplin, bertanggung jawab, taat, komunikasi, dan lain sebagainya. Ini sebagai visualisasi dalam menerapkan sebuah visi guru. Karena pada dasarnya, kenapa kemarin mencetuskannya mewujudkan peserta didik yang berbudi luhur? Karena saya sendiri melihat kita terdampak COVID dengan rentang waktu yang cukup lama, dengan proses pembelajaran yang tidak seperti normal biasanya, akhirnya mengendurkan budi pekerti siswa. Nah, di sini ingin saya tekankan di sini, bagaimana siswa itu kembali memiliki adab yang baik terhadap bapak ibu gurunya, orang tuanya, atau rekan sesama murid di kelas. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang diajarkan selama ini di sekolah-sekolah kita. Di sini di modul 1.3, refleksikan diri yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita terapkan di sekolah kita, itu kita kembangkan lagi, kita tingkatkan kembali. Lalu ada yang namanya disiplin, kontrol. Kita kalau kita bicara tentang disiplin, maka mau tidak mau kita akan membahas bagaimana mengontrol disiplin itu untuk mencapai disiplin yang kita harapkan. Nah, di sini secara teori, Bapak Ibu, jadi disiplin di sini menurut Dr. William Fraser ada teori kontrol. Salah satunya adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Pada dasarnya itu. Walaupun apanya kita sedang mengontrol perilaku tersebut, hal ini karena murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru itu sendiri. Ini menurut teori daripada William. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat muridnya berbuat hal itu. Ini karena pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka panjang, karena nanti berhubungan atau berbenturan dengan sikap dan perilaku murid tersebut. Ini salah satu disiplin kontrolnya. Lalu ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada beberapa teori. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu guru, suatu keyakinan kelas menurut Gosen, suatu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi pada dasarnya itu keyakinan itu harus dibentuk. Ini keyakinan bisa dibentuk dengan beberapa hal. Yang pertama adalah pernyataan keyakinan kelas dibuat secara positif, tidak terlalu banyak. Lalu semua yang ada di kelas itu berkontribusi untuk membuat kesepakatan kelas dan bersedia melakukan evaluasi atau peninjauan. Kalau kita ambil pembentukan kelas kemarin, memang tidak sampai semua yang saya terapkan, terlebih untuk kelas yang bisa saya masuki. Yang pertama itu ada di kelas 9 dan kelas 7 dan kelas 8 belum sebagian. Jadi keyakinan kelas ini perlu saya terapkan di mata pelajaran saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi anak didik itu bagaimana dia bisa nyaman di kelasnya bila temannya itu mengganggu, bila ruangannya itu tidak membuat mereka nyaman. Maka di sini membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu penting. Jadi kita ambil contoh di kelas 9G saat itu, di jam saya. Jadi anak-anak membuat kesepakatan bersama. Saya arahkan, kalau memang kalian nyaman di kelas ini, buatlah suatu aturan.
Karena kalau nantinya kesepakatan aturan itu kalian hanya disetujui satu orang, kamu tidak akan bisa jalan maksimal. Karena nanti akan berberat sebelah. Maka dengan sendirinya mereka membuat suatu keputusan yang beraneka ragam. Ada yang kalau pada saat itu mereka menuliskan berbagai macam, contohnya dia menginginkan kalau nanti struktur kelasnya beda. Jadi dia pengennya tidak ditentukan pengurus kelas. Jadi dia menginginkan di hari apa yang harus mereka tanggung jawabi di situ. Terlebih nantinya mereka juga akan bertanggung jawab di situ. Kita ambil contoh di 7A kemarin, saya mencoba membuat jadwal kebersihan. Di situ saya menerapkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tidak boleh kalian memilih temannya. Jadi teman-teman murid-murid itu masuk sendiri-sendiri. Kalian yang menentukan mau hari apa silakan. Karena nanti itu kesepakatannya. Oh ternyata ada yang memilih di hari ini, ada yang memilih hari Rabu, ada yang memilih hari Sabtu. Jadi kita tekankan di situ. Jadi ketika kita menekan mereka dan mereka memutuskan, kita tinggal membimbing. Oh anak-anak, berarti kalian sudah memilih hari seperti ini. Harus tanggung jawab. Kalau tidak nanti kelasnya berantakan. Di kelas 9 pun sama. Nanti kelasnya berantakan. Kalau kalian tidak mengikuti aturan dan sebagainya, kasihan teman. Kalau temannya satu nggak nyaman, pasti satu dalam lingkungan kelas pun juga nggak akan nyaman. Kalian tidak akan mendapatkan hasil maksimal dalam belajar. Percuma Bapak Ibu guru masuk begitu. Contohnya di situ. Akhirnya mereka menyadari memang ada keyakinan bersama untuk membuat suatu aturan bersama tanpa ada paksaan di situ. Ini mulai kita bentuk dari sini keyakinan kelas masing-masing. Ini adalah salah satu peran, mungkin saya minta tolong dari Bapak Ibu guru wali juga meyakinkan kelasnya. Kalau kelasnya sudah terbentuk dengan nyaman, dengan baik, saya guru yang lain masuk mengajar itu pun gampang menerangkannya. Ini itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini ada 5 restitusi. Jadi masih dalam sebuah teori, di mana dari teori William berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dari diri kita, orang tua ataupun atasan yang melakukan kontrol diri. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua orang yang merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, 4 pemantau atau monitor, dan terakhir sebagai manajer. Apakah 5 kontrol tersebut? Kalau kita salah satu sampelnya, jadi kalau di sini 5 kontrol salah satunya adalah penghukum. Jadi seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Nah, ini teori tersebut. Kamu selalu saja salah. Nah, ini lalu pasti selalu yang berakhiran selesai, terakhir selesai dan sebagainya. Ini menurut teori tersebut. Saya yakin saya pun juga melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tanpa kita sadari, teori penghukuman ini akan kita terapkan. Itu secara tidak langsung berkaitan dengan penyampaian aksi nyata modul 1.4, karena modul 1 modul pertama itu terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 untuk aksi nyata kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.